menurut Mas Yuli harusnya secara keilmuan di arsitektur itu bagaimana sih Mas untuk merencanain kota itu? Karena saya basicnya arsitek Pak ya, jadi saya coba bahas dari melihat dengan kacamata praktisi arsitektur ya. Kalau kita lihat sesuatu site atau apapun itu atau project, yang pertama kita lihat pasti potensi. Jadi terkait dengan Surabaya ini, kalau menurut hemat saya, kita mapping dulu potensinya apa. Jadi jangan keburu iri, misalnya kayak Semarang. Semarang berhasil dalam heritage ininya, pengen kayak Semarang. Ya nggak bisa. Jangan kayak Jogja, kita pengen menghargai seni-seni seperti di Jogja. Ya nggak bisa juga. Kita pengen kayak kota mana lagi, Solo misalnya. Ya nggak bisa seperti itu juga. Kita gali dulu potensi kita apa. Siapa tahu potensi kita bukan di heritage. Siapa tahu potensi kita sebetulnya bukan di bangunan. Siapa tahu potensi kita ternyata hanya di budaya kampungnya. Siapa tahu justru itu potensinya. Nah kalau kita sudah mapping itu, kita tahu potensinya apa, semua sepakat, gerakan bersama, itu yang diangkat. Nah kalau sudah tahu itu yang diangkat, pede aja, jadi nggak usah ragu-ragu dan harus bangga dengan itu yang hilang gitu. Gali nilai-nilai kearifan lokalnya dulu ya. Selain kearifan lokal juga, ya kita harus tahu lah kita tuh kuatnya di mana. Kayak misalnya ini pembahasan katanya waktu itu kan tentang perguruan tinggi ya. Iya. Nah, saya coba kaitkan ke sana. Kalau dulu di tempat saya kerja, dulu kebetulan sempat kerja di luar Pak. Iya. Bedanya orang lulusan luar, ya mungkin sebagian ya, tidak semua ya, hanya mewakili. Pertama tuh mereka lulusan mereka bahkan ketika mereka magang, pertama mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka tahu kuatnya di mana, mereka tahu lemahnya di mana. Jadi ketika ngumpul rapat gitu, mereka sudah fair. Saya bisanya di landscape, saya akan bantu itu gitu. Saya akan lebih kuat di sana gitu. Jadi nggak sungkan-sungkanan, nggak pakai nggak. Jadi ini berpengaruh pada pola pikir ya berarti ya. Pola pikir Bisa jadi pola pikir, bisa jadi pendidikan. Karena biasa dididik seperti itu. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena mereka tahu apa yang mereka mau, mereka tahu kuatnya apa, mereka tahu potensinya apa, mereka lebih pede. Sajane elek di sana, cuma karena mereka pede, mereka tahu kuatnya di mana, ya kelihatannya bagus. Jadi itu yang mungkin bisa kita tiru ya secara prinsip ya. Karena bisa diterima ya, kan gitu. Mereka tahu apa yang mereka mau, percaya diri. Yang ketiga itu mereka, saya lihat inisiatifnya tinggi. Nah kalau itu bisa kita terapkan di teman-teman atau di Surabaya, kita bisa mapping potensi kita kuatnya di mana. Anggaplah kita kertas kosong dulu. Itu kayaknya lebih fair, mumpung pandemi, mumpung kita kayak di restart, mungkin kita bisa cari mulai dari situ. Oke. Jadi balik lagi Mas, kita langsung agak lebih sedikit mengerucut aja deh. Misalnya bicara soal warna gitu ya. Apakah warna itu warna pilihan untuk membuat suatu karakter visual gitu ya, karakter visual. Boleh jadi di pusat bisnis mungkin bisa beraneka ragam karena kita tidak bisa mereduksi dari berbagai keinginan ya. Betul. Tapi kalau di suatu zona, misalnya ini zona yang bisa diarahkan, ini apa sih agar kita punya nilai gitulah, punya ada value-nya, ada venue-nya juga gitu ya. Itu bagaimana kalau menurut Mas Yuli Kasam? Ini saya coba menjawabnya dengan contoh aja Pak. Iya. Yang setahu saya di Spanyol itu ada namanya arsitek namanya Luis Barragan Pak. Mungkin tahu.
dia itu punya warna pink yang di dunia tidak ada yang bisa menyamai. Dan setelah ditelusuri, diselidiki, warna itu didapat dari rempah-rempahnya Spanyol. Oh, enggak serta-merta gampang ya warna itu ya. Indonesia pernah nyoba pinknya, kenapa kok nggak bisa sama ya? Ya karena dia sudah mencari potensi Spanyol itu apa, dan dia mapping budayanya, warna yang terkuat apa, lalu dia campur, itu dah ketemu warna itu yang orang-orang yang punya Barragan style. Nah, masa kita sekaya ini nggak bisa sih kayak gitu? Oke, pinter ya, podo-podo pinter, sama-sama makan nasi, mestinya bisa lah, asal kita duduk bareng. Masa mau itu ya Kolaborasi, seniman, arsitek, jangan kerja sendiri-sendiri. Karena Barragan itu di setiap pekerjaannya selalu kolaborasi seniman, pemerintah kota, sama arsitek. Nggak pernah kerja sendiri. Nah, ya yang ternyata arsitek itu juga kooperatif ya. harusnya Kooperatif, tidak segmented untuk ini by order harus begini, harus enggak ya, dia mengakomodasi berbagai pihak ya. itu yang baik, seperti itu Pak. Oke, ada satu lagi gejala ini yang saya tangkap Mas Yuli. Ketika saya datang ke Bandung, tiba-tiba melihat ada jembatan kabel, ya kan, jembatan kabel. Ke Solo juga bikin jembatan kabel. Terus ke Kalimantan juga ketemu jembatan kabel. Terus ke Suramadu juga ketemu jembatan kabel. Apakah jembatan yang seperti di San Francisco itu merupakan stereotip yang menjadi ikon wisata, atau sesungguhnya gimana sih? Apakah mungkin nanti kalau bilang jembatan ini mungkin orang sipil ya yang akan bisa mengurai, tapi setidaknya dari pandangan sudut arsitektur, jembatan masa begitu doang sih? Betul Pak. Gimana itu Mas? Ya, banyak kan jembatan yang dikolaborasi antara arsitek dengan sipil, itu banyak yang jadi sesuatu yang unik karena itu tanda kutip tidak lagi meniru yang di kota negara lain. Ya sebetulnya arsitek tuh harus bisa menangkap itu sih Pak. Jadi ini maaf ya, kalau jembatan didesain sipil ya jadinya kebutuhan efisiensi struktur. Kalau ada sentuhan seseorang yang bisa memberikan filosofi, memberikan konten, memberikan konteks, kalau jembatan itu hanya pas di situ. Jembatan itu kalau ditiru di tempat lain jadi nggak enak gitu. Nah itu hanya setahu saya arsitek yang bisa seperti itu, karena itu memang tugasnya memang di situ. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan lagi Mas Yuli, yang pada waktu di sesi diskusi kemarin itu ada yang menyebutkan bahwa bola-bola yang berada di pinggir tepi jalan, trotoar, itu merupakan barier agar kendaraan tidak nyelonong masuk ke trotoar. Masa segitunya sih Mas? Apakah nggak ada hal yang lebih estetik lagi gitu? Nggak tahu, banyak kok caranya kok. Banyak ya. Banyak sekali. Mengelola pedestrian yang bagus bagaimana? Oh banyak sekali Pak. Oh, treatmentnya pun nggak harus ya, mungkin mereka buru-buru Pak ya. Jadi keburu-buru anggaran, buru-buru harus jadi proyeknya sebagaimana. Menurut saya sih ya kalau mau diseriusi, dipikirin, dibahas bareng-bareng, saya yakinnya solusi yang sangat Surabaya bisa ketemu. Iya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak lagi hanya copy paste gitu.
Oke Pak. Kalau boleh saya katakan bahwa Ikatan Arsitektur Indonesia, apakah itu Surabaya, Jawa Timur, Jakarta, itu kan hanya sebuah keberadaan di mana dia tinggal saja ya. Tapi paling tidak IAI ini sebuah lembaga profesi lah ya, lembaga profesi yang memayungi para profesi arsitek untuk tidak hanya sekedar mencari duit tapi berkarya secara maksimal. Nah, lalu pernah nggak sih Pak IAI ini bersentuhan dengan kota? Apakah IAI yang mengajukan sebuah kegelisahan atau Pemkotnya yang meminta masukan? Ini terjadi nggak ya Pak? Belum pernah sama sekali terjadi ya? Itu yang saya harapkan di forum BMS ini kita bisa, itu yang saya sebut ada yang jahit. Karena kalau nggak ada yang jahit, karena kita ini kan lembaga asosiasi non profit, tidak boleh berproyek, tidak boleh ada bisnis di situ. Ini yang saya maksud. Ada sebuah idealisme lah. Ya, kita ini kan Ikatan Arsitek Indonesia, bukan arsitektur ya. Dan kita ini lembaga asosiasi non profit yang bisa kita bantu lebih kayak kalau mau cari sayembara kita bisa bantu jadi jurinya. Oke. Kalau mau ada workshop kita bisa bantu termasuk cari mapping tadi ya. Mapping. Jadi tidak boleh berproyek. Kita ini asosiasi non profit. Tugas kita lebih kepada pendidikan berkelanjutan supaya arsitek-arsiteknya tuh kan biasa kalau arsitek proyek kadang lupa tentang kaidah-kaidah desain. Jadi kita tuh lebih kayak sertifikasi, pelatihan. Jadi pengembangan keprofesian lebih kepada situnya. Jadi kalau ditanya pernah nggak kolaborasi, ya kita tidak bisa berproyek. Jadi karena non profit. Tapi kita berharap ada yang menjahit kita. Karena maksudnya IAI Jatim itu 1.400 arsitek Pak. Iya. Jadi manfaatkan itu. Oke, wah dasar. Masa nggak dimanfaatkan SDM sebesar itu? Banyak yang menang sayembara dunia internasional. Pak Sugeng Gunadi juga menang sayembara masjid internasional. Potensi sebesar itu loh kok nggak dipakai. Jadi supaya kita juga nggak sebagai arsitek nggak malu dong ya. Masa karya arsitek begini gitu kan? Nah ini yang juga akan merepotkan IAI tadi. Artinya kalau ini melalui jalur kelembagaan kan bisa memberikan kontribusinya secara maksimal ya. Kita lebih kepada ya yang bisa kita lakukan lebih masukan, saran.